Halo, apa kabar semuanya? Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kita akan lihat subchapter terakhir dari chapter 2 mengenai determinants. Jadi kemarin kita udah lihat ya 2.1 dan 2.2. Jadi pada hari ini kita akan lihat 2.3, tepatnya mengenai properties of determinants. Dan di sana nanti kita akan membahas mengenai Cramer's rule ataupun aturan Cramer. Oke. Nanti kita akan menentukan determinan dengan menggunakan aturan Cramer. Seperti itu ya. Oke. Nah, properti dasar yang harus diingat dari determinan, ataupun saya katakan dia sebagai sifat-sifat dasar gitu lah ya, dari determinan. Dimisalkan ada A dan B. A dan B ini kedua-duanya adalah matriks yang berukuran N kali N. Kedua-duanya berarti matriks persegi. Kemudian diberikan ada K. K ini adalah satu konstanta, boleh nilainya berapapun. Ya, asalkan bukan 0 gitu kan. Nah, maka akan berlaku 3 ya, sifat berikut ini. Yang pertama, determinan KA, artinya matriks A yang dikalikan dengan konstanta K, nanti ini akan sama dengan K pangkat N determinan A. Jadi determinan A tadi kita udah tahu. Jadi kalau mau menentukan determinan dari KA, di mana KA itu adalah matriks baru yang merupakan perkalian dari matriks A terhadap suatu konstanta K. Menentukan determinannya berarti pakai ini. K pangkat N determinan A. Ya. Terus yang kedua ini sifat di mana kalau misalnya matriks A dijumlahkan dengan matriks B lalu dicari determinannya, di sini tidak berlaku kesamaan, yaitu determinan dari A plus B tidak sama dengan gitu kan ya, determinan A ditambah determinan B. Tidak berlaku sifat yang komutatif. Oke. Tapi meskipun tidak berlaku sifat yang komutatif pada penjumlahan masing-masing determinan matriks, di perkaliannya dia berlaku nanti. Jadi kalau ada matriks AB dikalikan, dicari determinannya, ini akan sama dengan perkalian dari determinan matriks A terhadap determinan matriks B. Oke, jadi itu diingat propertinya ini ya. Nah, sekarang kita punya teorema 231. Teorema 231 ini menjelaskan lebih lanjut mengenai penjumlahan dari dua buah matriks, tetapi akan dicari determinannya. Gitu kan ya. Diberikan ada matriks A, matriks B, matriks C. Ketiga-tiganya ini merupakan matriks persegi berukuran N kali N. Apa yang membedakan matriks A, B, dan C? Oke. Bahwa ada satu row, ada satu baris. Ya kan, katakanlah baris ke R. Oke. Dan diasumsikan bahwa baris ke R tersebut ya di dalam C itu didapatkan dari penjumlahan entry-entry-nya di baris ke R yang sama ya, di baris ke R juga di matriks A dan B. Oke. Kalau sifatnya sedemikian ya kan, kalau situasinya sedemikian, barulah bisa berlaku determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B. Oke. Maksudnya seperti apa gitu kan? Jadi ada matriks A, ada matriks B. Masing-masing matriks A, matriks B punya baris ke R kan gitu kan? Baris ke R dari matriks A, baris ke R dari matriks B ditambahkan. Nah, kemudian diberikan kepada matriks C. Jadi ini matriks C, matriks lain lagi di baris R juga gitu kan? Nah, itulah baru boleh berlaku sifat yang ini. Determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B. Oke. Dan demikian juga kalau misalnya operasinya dilakukan di kolom matriks. Tepatnya seperti apa nanti? Bisa kita lihat contohnya ya.
Oke. Nah, untuk perkalian matriks, determinannya itu bisa ditentukan dari lemma 232. Lemma 232 ini berkata bahwa kalau misalnya ada matriks B sebagai matriks persegi berukuran n kali n, dan diberikan di sana ada matriks E. Matriks E ini adalah matriks elementer atau elementary matrix. Nah, ingat bahwa yang disebut dengan elementary matrix itu adalah matriks identitas yang mengalami salah satu dari 3 operasi yang saya sebutkan ini. Pertama, adanya pertukaran antara baris-barisnya. Jadi ada matriks identitas, lalu ada pertukaran antara baris-barisnya. Disebutlah dia sebagai matriks elementer. Kedua, apabila ada penjumlahan di antara baris-barisnya. Oke. Dan berlaku juga dengan penjumlahan yang ada perkalian di antara entry-entry-nya itu gitu kan. Terus yang satunya lagi itu operasinya adalah yang terakhir itu adalah operasinya adanya perkalian suatu skalar dengan matriks identitas. Oke, jadi ada 3 operasi. Itulah yang nanti menyebabkan elementary matrix. Nah, kalau yang demikian, kita bisa lihat bahwa determinan dari perkalian antara matriks EB ini akan sama dengan determinan E kali determinan matriks B. Oke, gitu ya. Saya nggak bahas proof-nya, nggak bahas pembuktiannya karena di buku sudah cukup lengkap dan kayaknya kita lebih banyak nanti kepada aplikasinya aja, kepada penggunaannya aja gitu kan. Nah, untuk mengecek apakah suatu matriks itu invertible atau tidak, apakah suatu matriks itu bisa diinverskan atau tidak, kita bisa melihat ya mengacu kepada teorema 233, teorema 234 dan teorema 235. Yang pertama, teorema 233 berkata bahwa suatu matriks persegi akan invertible jika dan hanya jika determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Oke, ini berlaku secara umum kan ya. Terus yang untuk 234, jika A dan B adalah matriks persegi yang ukurannya sama, maka berlaku determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Nah, terus yang satu lagi yang terakhir, ini adalah jika A itu invertible, jika A itu bisa diinverskan, maka ini ada bentuk dari inverse A ya. Determinan dari A inverse itu akan sama dengan 1 per determinan A. Oke. Determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, ini akan kita gunakan dalam penyelesaian soal-soal. Kemudian ada konsep yang saya perkenalkan di sini, ini konsep yang baru, yaitu adalah adjoint of a matrix. Adjoint dari suatu matriks. Bagaimana cara menemukan adjoint dari suatu matriks? Nah, menurut definisi 1, kalau diberikan ada suatu matriks A berukuran n kali n, dan kemudian masing-masing matriks itu entry-entry-nya adalah Cij, Cij-nya itu adalah kofaktor dari si matriks A tadi. Nah, kofaktor-kofaktor yang kita dapatkan dari matriks A ini disatukan dalam satu matriks baru, ini akan disebut sebagai matriks kofaktor dari A. Oke, matriks kofaktor dari A. Kemudian, kalau matriks kofaktor dari A ini kita transpose, apa yang terjadi? Disitulah kita dapatkan yang namanya adjoint matriks A. Oke, jadi kumpulkan dulu kofaktornya, transpose, baru dapat yang namanya adjoint. Gitu kan? Notasinya seperti demikian ya, ADJA. Nah, contoh untuk menentukan adjoint dari matriks berukuran 3 kali 3 berikut ini, ada matriks A diberikan entry-entry-nya, lalu kita cari masing-masing kofaktornya. Seperti biasa, untuk C11 berarti kan cari determinan dari yang ininya aja kan ya, 63 minus 40, dapat 12. C12 berarti cari determinan di mana baris 1, kolom 2 ditutup, berarti determinan 1, 3, dan 2, 0 gitu kan. Oke, dan seterusnya masing-masing dapat kofaktornya. Ada 9 kofaktor, kita susun lagi jadi satu matriks yang baru. Kemudian kita transpose
Itulah yang kita dapatkan sebagai adjoint dari matriks A. Oke. Nah, konsep adjoint ini nantinya akan digunakan untuk menemukan inverse dari suatu matriks. Teorema 236 berkata bahwa jika suatu A matriksnya invertible, maka berlaku A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Oke, saya tandain dia di sini sebagai persamaan 6. Nanti akan kita gunakan si persamaan 6 ini. Oke, saya ngikutin di buku aja biar nanti kalian juga nggak susah menemukannya. Oke, nah jadi ini contoh 7 di mana kita akan menentukan suatu inverse matrix dengan mengacu kepada adjoint-nya. Di contoh sebelumnya tadi kita udah dapat adjoint matriks A, masih pakai matriks yang sama, kita akan menemukan inverse-nya. Cara menemukannya itu adalah tentu kita harus tahu determinan A. Oke, determinan A saya nggak ini lagi ya, saya nggak usah kasih tahu lagi dari mana ya. Nanti kalian kalau cari sendiri pun dapat. Determinan A itu adalah 64. Jadi A inverse diberikan oleh 1 per determinan A, adjoint A. 1 per 64 masukkan matriks adjoint-nya tadi. Jadi A inverse sedemikian dapat hasilnya kayak gini. Oke. Nah, dari situ kita bisa lanjutkan. Oke. Dengan teorema yang akan berguna untuk menemukan suatu solusi. Nah, teorema ini disebut sebagai aturan Cramer. Ya, ini adalah poin dari materi yang hari ini 2.3 yaitu aturan Cramer tadi. Nah, aturan Cramer ini adalah salah satu cara untuk menemukan solusi, walaupun sebenarnya aturan Cramer itu enggak membuat cara yang lebih cepat gitu kan ya. Ini adalah cara lain dalam menemukan solusi dari suatu sistem persamaan matriks. Nah, tapi harap dicatat di sana bahwa aturan Cramer hanya akan bisa digunakan apabila determinan matriks itu tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, matriksnya itu harus invertible. Oke, kalau matriksnya nggak invertible, sama aja nggak akan bisa kita kerjakan dengan yang namanya aturan Cramer ini tadi, gitu. Oke. Nah, teorema 237 berkata bahwa jika AX sama dengan B adalah sistem dari persamaan linear yang berjumlah n, di dalamnya itu ada sebanyak n nilai yang ingin diketahui, gitu kan? Nilai yang tidak diketahui yang akan kita cari. Sedemikian, di mana determinan A itu tidak sama dengan 0, maka sistem ini akan memiliki solusi yang unik. Solusi unik itu diberikan oleh X1 sama dengan determinan A1 per determinan A, X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, dan seterusnya sampai Xn itu adalah determinan An per determinan A. Lihat di sana, sistem ini haruslah memiliki solusi yang unik. Jadi nggak berlaku pada saat matriksnya itu punya banyak solusi ataupun matriksnya itu tidak punya solusi gitu. Ini nggak bisa berlaku. Oke. Nah, sekarang penjelasannya ini kan ya, apa itu determinan A1, apa itu determinan A2, apa itu determinan AE. Kalau determinan A ya kita tahu dari mana datangnya kan gitu kan. Ya kita mencari determinan A secara umum gitu. Nah, perlu diperhatikan bahwa AJ ya sebagai matriks yang baru ini adalah satu matriks yang didapatkan dengan cara menggantikan kolom ke J dari matriks A dengan nilai ini B. Ya kan? B itu kan terdiri dari B1, B2 sampai dengan Bn gitu. Jadi kalau A1 berarti suatu matriks A yang kolom pertamanya digantikan oleh B. Nah, kalau matriks A2 berarti matriks A yang kolom kedua diganti dengan B ini juga gitu. Jadi A ke N ya kan, AN, matriks AN itu adalah matriks A yang kolom ke N-nya diganti oleh ini. Saya. Oke. Contoh penggunaan dari aturan Cramer. Ada suatu sistem persamaan sedemikian. Oke.
Jadi A-nya itu adalah ini ya, 1, 0, 2, min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3. Datangnya dari koefisien-koefisien si X1, X2, dan X3 pada sistem tersebut. Nah sekarang A1. A1 itu adalah matriks A yang kolom pertamanya diganti dengan ini. 6, 30, dan 8. Nilai B-nya kan gitu ya. Terus A2 juga sama tuh. Diambil dari matriks A yang kolom keduanya diganti dengan 6, 30, dan 8. Demikian juga dengan A3, ini juga merupakan matriks A yang kolom ketiganya digantikan oleh 6, 30, dan 8. Masing-masing cari determinan A, determinan A1, determinan A2, determinan A3. Dan dengan mudah kita bisa menemukan untuk X1 diambil dari determinan A1 per determinan A, dapat nilai minus 40 per 44, dapat hasil minus 10 per 11. Ini sudah jadi penyelesaian untuk X1. Gitu ya. Terus untuk X2 ini adalah nilai dari determinan A2 dibagi determinan A, yaitu 72 dibagi 44, dan hasilnya adalah 18 per 11. Kemudian X3 itu adalah nilai dari determinan A3 dibagi determinan A, 152 per 44, 38 per 11. Oke, nah ini cara menemukan X1, X2, dan X3 dengan menggunakan aturan Cramer tadi. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang ekuivalen ataupun setara diberikan di dalam teorema 238. Dinyatakan bahwa jika A itu adalah suatu matriks berukuran n kali n, maka yang bagian pertama A itu bisa diinverskan, invertible. Terus udah gitu terkait dengan A bisa bisa diinverskan, maka AX sama dengan 0 akan memiliki solusi trivial gitu ya. Terus udah gitu yang ketiga, reduced row echelon form of A is IN, ataupun ini maksudnya echelon baris yang tereduksi dari A itu berupa matriks identitas berukuran N. Terus udah gitu A itu bisa diekspresikan sebagai perkalian dari matriks-matriks elementer. Kemudian yang bagian kelima ini AX sama dengan B itu konsisten untuk setiap n kali satu matriks B. Bagian F-nya AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap n kali satu matriks B. Dan untuk bagian terakhir, bagian G, determinan A tidak sama dengan 0. Oke? Ini tambahannya. Ini menyatakan bahwa ada teorema 171 bagian C gitu kan. Terus ada teorema 171 bagian D. Karena mengambil teorema di 171 pada A dan B lalu diambil lanjutannya gitu ya. Diambil lanjutannya, tapi ini enggak diberikan pembuktiannya karena sudah cukup di belakang tadi di 171. Menyatakan bahwa 171C suatu matriks segitiga invertible jika dan hanya jika diagonal entry-nya semuanya tidak 0. Oke. Kemudian yang bagian D, inverse dari suatu matriks segitiga bawah yang bisa diinverskan adalah suatu matriks segitiga bawah. Dan inverse dari matriks segitiga atas yang bisa diinverskan adalah suatu matriks segitiga atas juga gitu ya. Baik dia matriks itu sendiri maupun inversnya harus sama-sama segitiga atas. Dan satu lagi, baik dia matriks itu sendiri maupun inversnya harus sama-sama segitiga bawah gitu. Oke. Nah, ini kayaknya yang terakhir bagian dari section 2.3. Jadi kalau kalian sudah menyaksikan pembahasan ini, mungkin nanti ada latihan soal untuk dikerjakan. Dan pembahasan kita untuk bab 2 sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu lagi di sesi perkuliahan yang lainnya. Terima kasih.